Sarwani Sabi, lelaki usia 84 tahun ini, merupakan pawang harimau Sumatera yang hingga kini belum ada penggantinya. Lelaki yang tinggal di Desa Blangsi Batong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, telah memantapkan hatinya untuk menjaga harimau tetap hidup di alam liar. Sejak kecil, sebelum Indonesia merdeka, dia mengikuti jejak ayahnya membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan harimau di Provinsi Aceh. Sejak 2007 hingga sekarang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Aceh mengontrak Sarwani sebagai pawang harimau. Tugasnya menjaga agar satwa dilindungi itu tidak ditangkap apalagi dibunuh akibat konflik. Dia tidak muda lagi. Tahun ini, usianya genap 84 tahun. Namun, kecintaannya pada harimau Sumatera tidak surut. Alasan kuat yang membuat lelaki ini selalu berusaha menjelajahi perkampungan di Provinsi Aceh, bahkan hingga ke sejumlah wilayah Pulau Sumatera, untuk menjembatani komunikasi antara sang kucing besar dengan manusia. Sarwani Sabi, pria yang lahir tahun 1937 di Desa Pounia, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat, memang cukup lama jatuh hati pada harimau Sumatera. Sejak kecil, sebelum Indonesia merdeka, dia mengikuti jejak ayahnya membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan harimau. Ayahnya, Nya Sabi, sesungguhnya tidak ingin Sarwani mengikuti profesinya sebagai pawang harimau. Namun, sejak kecil Sarwani selalu mengikuti ayahnya, mengusir harimau yang masuk permukiman penduduk. Meskipun sedang sekolah di sekolah rakyat SR, Sarwani tetap memaksa ikut ayahnya bila ada warga yang minta tolong, karena ada harimau berkeliaran. Sesungguhnya, ayah meminta saya fokus sekolah dan tidak menjadi seperti dia, ujarnya, Senin tanggal 8 Februari tahun 2021. Namun usaha ayahnya untuk melarang Sarwani, meski dengan berbagai cara, tidak berhasil. Lelaki yang tinggal di Desa Blangsi Batong, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, itu telah memantapkan hatinya untuk menjaga harimau tetap hidup di alam liar. Akhirnya, Sarwani tidak sempat menyelesaikan sekolah, meskipun tidak diizinkan. Saya bersikeras ikut bila ayah dipanggil masyarakat untuk mengusir harimau, agar kembali ke hutan. Saya sangat sayang dan sangat ingin menyelamatkan harimau agar tidak dilukai, terlebih dibunuh oleh masyarakat yang merasa terganggu. Paparnya, meningkatnya konflik harimau Sumatera dengan masyarakat setiap tahun, menyebabkan Sarwani semakin sibuk. Dia terus diminta masyarakat untuk menghalau harimau kembali ke habitatnya. Saya tidak bisa menolak. Ini adalah salah satu cara agar harimau atau masyarakat tidak terbunuh, ungkapnya. Sejak 2007 hingga sekarang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Aceh mengontrak Sarwani sebagai pawang harimau, menjadi bagian dari lembaga negara yang bertugas menjaga agar satwa dilindungi itu tidak ditangkap apalagi dibunuh. Sarwani pun bergerak ke sejumlah pelosok yang ada konfliknya. Saya sudah tua, sebenarnya sudah tidak sanggup lagi berjalan. Tapi, tidak ada cara lain yang bisa saya lakukan untuk menyelamatkan si Raja Rimba ini. Kadang, saya harus dipapah atau dibonceng sepeda motor agar bisa mencapai lokasi. Tahun 2018, Sarwani dilibatkan dalam pencarian harimau Bonita dan Boni di Desa Tanjung Simpang, Kecamatan Pelangiran, Provinsi Riau. Satu dari dua harimau itu yang bernama Bonita, telah menyerang seorang warga bernama Jumiati, saat bekerja di kebun sawit PT Tabung Haji Indo Plantation. Di lokasi konflik, biasanya Sarwani akan membaca doa dan dengan beberapa ritual lainnya, dia meminta agar harimau kembali ke hutan. Saya baca hanya ayat Al-Quran dan meminta kepada Yang Kuasa agar harimau kembali ke rumahnya, tidak lagi berkeliaran di permukiman masyarakat, katanya. Sarwani menambahkan, tugas manusia adalah berdoa dengan ikhlas dan hati yang bersih, untuk kebaikan sesama makhluk Tuhan. Selain itu, pastikan juga habitat harimau tidak diganggu atau dirusak. Dengan begitu konflik tidak akan terjadi. Saya masih ingat di Kabupaten Aceh Selatan, ada harimau yang kakinya terluka akibat jerat, karena sudah tidak bisa berburu di hutan. Akhirnya harimau itu mencari mangsa ternak masyarakat. Jika harimau tersebut tidak mau kembali ke hutan, pilihan terakhir adalah ditangkap dan dipindahkan ke tempat lain. Saya hanya berharap harimau dijaga dan hutan yang menjadi rumahnya baik-baik saja.
Harimau tidak akan mengganggu jika memang tidak diusik, tegas lelaki yang biasa dipanggil Carwani. Kepala BKSDA Aceh, Agus Irianto mengatakan, meskipun sudah sepuh, komitmen Sarwani untuk menyelamatkan harimau Sumatera sangat kuat. Bahkan, kakek 37 cucu ini bersedia berangkat kapan saja. Pak Sarwani menjadi teladan kita. Bekerja menyelamatkan kekayaan hayati Indonesia tidak ada batasan usia. Agus mengatakan, Sarwani juga telah berusaha menyampaikan kepada semua orang bahwa kearifan lokal sangat penting dalam menyelamatkan dan menjaga harimau Sumatera dari kepunahan. Hal-hal seperti ini harus dijaga dan dipertahankan, ujar Agus. Aceh merupakan provinsi di Sumatera yang masih memiliki populasi harimau Sumatera, Panthera tigris sumatrae, dengan luas kawasan hutan yang mencapai 3,5 juta hektar. Wilayah ini menjadi habitat penting bagi sebanyak 150-200 individu harimau yang tersebar di kawasan ekosistem Leser, Kel, dan hutan Ulu Masen. Namun, tingginya kegiatan perburuan dan pengrusakan habitat menyebabkan kehidupan harimau terancam. Akibatnya, pertikaian dengan masyarakat tidak bisa dihindari. Data BKSDA Aceh menunjukkan, tahun 2017, jumlah konflik harimau Sumatera dengan masyarakat sebanyak 10 kasus. Pada 2018, 8 kasus, 2019, 18 kasus, dan 2020, 35 kasus. Pada 2020 tercatat pula 1 individu harimau mati akibat konflik dengan masyarakat, sementara 3 individu terpaksa dipindahkan. International Union for Conservation of Nature, IUCN, menetapkan harimau Sumatera berstatus kritis, critically endangered, CR, atau satu langkah menuju kepunahan di alam liar. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi, harimau Sumatera merupakan jenis satwa dilindungi.